Shalom Aleihim Besem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum Warabani Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya akan membuat tayangan untuk menjadi renungan akhir tahun Bapak Ibu Saudara ya. Untuk menjadi renungan akhir tahun 2022 ya. Ini saya tujukan kepada umat di luar Kristen ya, umat di luar Kristen ya. Jadi Indonesia Pancasila ya, renungan akhir tahun untuk umat di luar Kristen. Bapak Ibu Saudara, pertama harus disadari dulu bahwa Katolik dan Protestan itu bukan Kristen, Pak. Ya, Katolik tidak ada di Alkitab. Ya, mereka menamakan diri Katolik, biarin. Protestan tidak ada di Alkitab. Allah segitiga tidak ada di Alkitab. Allah Tritunggal tidak ada di Alkitab. Jadi mereka itu bukan Kristen. Kalau bicara Kristen, maka harus bicara Allah yang Esa, satu, Roh, dan punya nama Yesus Kristus. Nah, itu baru Kristen. 1 Petrus 4 ayat 16 ya, Allahnya orang Kristen harus memuliakan Allah di dalam nama Kristus. Arahnya orang Kristen punya nama Yesus Kristus. Itu dulu. Jadi saudara-saudaraku dari umat di luar Kristen, kalau kalian ketemu pendeta, lalu pendetanya ini, kamu dari mana? Aku dari Sinode X. Ya, Allah kami Tritunggal. Pahami, itu bukan Kristen. Kami dari Katolik, Pak, itu bukan Kristen. Ingat, Kristen ada di Alkitab. Kalau Katolik nggak ada, Protestan nggak ada, Tritunggal nggak ada. Jadi yang ada di Alkitab itu Kristen ada, Allah yang Esa ada, ya toh, Tuhan ada, punya nama Yesus Kristus. Kegaduhan selalu muncul kalau dari non-Kristen ketemu sama yang Protestan atau Katolik. Mereka berapologet, ya toh, debat, pasti mereka gaduh. Ya, semua kegaduhan selalu itu. Ya, oke, saya tidak membahas yang lain ya, misalnya sampai pelarangan mendirikan gedung ibadah dan lain sebagainya. Saya nggak akan bahas itu. Itu nanti saya akan bahas bagaimana non-Kristen dengan Kristen supaya kita itu saling memahami, saling menghargai, saling menghormati. Ya, pertama Pak, Allah kita beda. Allah otomatis sama Tuhan ya, Allah kita beda, Tuhan kita beda. Kemudian nabi kita beda dan kitab kita beda, satu lagi surga. 4 hal saya akan bahas ya, supaya menjelaskan kepada kita semua bahwa ya memang beda kok. Kalau beda ya sudah, kita toleransi itu loh ya. Ya, sekarang ini salah alamat dari non-Kristen selalu mengolok-olok ya toh, kepada saya nih. Saya kan Kristen. Allahmu 3 sorry, Allah 3 itu punyanya Protestan sama Katolik. Kalau Kristen Allahnya Esa, satu. Kita bahas Allah ya. Allahnya Kristen itu roh. Yohanes 4 ayat 24. Tuhan juga roh ya. 2 Korintus 3 ayat 17. Allahnya orang Kristen itu Esa ya. Ulangan 6 ayat 4. Kemudian Yudas 1 ayat 25. Markus 12 ayat 29. Yohanes 4 ayat 55. Ya, 4 ayat 55. Betul, 4 ayat 55 ya, kayaknya bener deh. Atau kebalik, 544. Ya, pokoknya ada satu ayat itu ya. Allah yang Esa. Jadi Allahnya orang Kristen itu Esa, ya. Esa artinya satu, ya. Maleaki 2 ayat 10. Oh, tadi belum saya sebut juga ya. Maleaki 2 ayat 15 itu Allah yang Esa. Sedangkan satu itu dimulai dari Maleaki 2 ayat 10, Galatia 3 ayat 20, kemudian Roma 10 ayat 12, kemudian nah ini dia, Yakobus 2 ayat 19. Di situ setan pun percaya satu Allah
ya. Jadi Allahnya orang Kristen itu esa. Esa satu, roh, ya. Ini dia punya nama Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25, Roma 16 ayat 27. Lah Allahnya sampean, Allah Anda yang di luar Kristen, sama nggak dengan Allahnya orang Kristen? Sama Pak, esa sama, satu sama, roh. Nah ini dia Pak, punya nama Yesus. Nah ini dia Pak, ya sudah, beda Allah kita. Ya, Anda jangan ngotot mengatakan Allahmu 3 HTD, itu kan Allahnya para Katolik sama Protestan. HTD ini Kristen ini. Ya, ada 6 ayat di Alkitab yang ada muncul kata Kristen. Kalau Katolik nggak ada di Alkitab, Protestan nggak ada. Makanya Protestan sama Katolik itu bukan Kristen. Anda salah alamat kalau Anda itu mengatakan bahwa orang Kristen Allahnya ada 3. Lah ini orang Kristen Allahnya 1, punya nama Yesus. Malah saya bisa, maaf nih, pakai bahasa kick balik Anda. Allahmu kan tidak punya nama, bisa saya lakukan itu. Ya. Allahmu tidak punya nama, Allahku punya nama, beda dong, beda. Oke, satu tentang Allah, lalu tentang Tuhan. Ya, dari dulu, dari sejak sononya, Yohanes 1 ayat 1 ada firman, ada Allah. Firman adalah Allah. Ada Tuhan yang bahasa Inggrisnya Lord, ada Allah yang bahasa Inggrisnya God. God ini selalu duduk manis di tahta surga, itu bahasa saya ya, duduk manis. Ya, sementara Tuhan itu berkarya mulai dari firman, kemudian Yahweh, kemudian Yesus manusia, kemudian Yesus tubuh kemuliaan, kemudian anak domba. Kami nggak paham Pak, makanya Anda nggak jadi orang Kristen karena nggak paham. Ya, udah posisimu ya di situ aja. Ya, ya, Anda nggak tahu kan? Ya, bahwa ada Allah, ada Tuhan. Allah dan Tuhan itu satu roh yang sama. Ya, 1 Korintus 12 ayat 4 dan 13. Kami nggak mudeng Pak, sudah tahu kalau kamu mudeng kamu jadi orang Kristen. Kalau Anda tanya ini kepada Protestan sama Katolik, kalian debat berhari-hari bikin gaduh. Ya. Tapi begitu sama pendeta HTD, ini Kristen sejati nih. Oh, berarti Tuhan itu adalah Allah juga, betul. Sementara Katolik dan Protestan yang di luar sana yang ngaku-ngaku Kristen, Tuhan itu bukan Allah. Mereka bilang Tuhannya itu Yesus, Allahnya itu Bapa. Aneh loh ya. Yang benar Tuhan itu Yesus, Allah itu juga Yesus. Mereka gagal paham Pak. 1 Korintus 8 ayat 6 itu termasuk si siapa itu? Apologeter Donald Bebek segala itu. Jangan sama dia Pak. Apologeter lama ya, saudara-saudaraku umat di luar Kristen. Apologeter lama seperti Batuk Nonong Sidik, BNS, Mampet ya Mampet, MJM, kemudian si Bola Bulet, Empret Sorry gitu ya. Kemudian Pithecanthropus erectus Sabedono, Stephen Drum, Gede Lucu ya toh. Terus Dekil Tengil itu mantan dukun. Terus siapa lagi? Banyak lagi ya. Yang itu jangan sama dia. Kalau sama dia wong dia itu bukan orang Kristen kok. Ya. Kalau Anda mau berdialog nih sama HTD ini orang Kristen ini, dan ada 200 pendeta kami di seluruh Indonesia ya. Tapi kami itu tidak seperti Protestan atau Katolik yang reaktif. Anda mau menghujat-hujat Yesus gitu, tak diemin aja. Iya kan? Ya, Yesus cuma manusia dijadikan Allah, tak diemin aja. Kalau Anda tanya 1 menit tak jawab, tapi siap-siap di-kick balik. Ya. Ya, jadi itu tentang Tuhan. Lalu sekarang tentang nabi, ya toh. Coba ya kita pikir dengan sangat jernih, ya toh. Semua nabi di Perjanjian Lama adalah orang Ibrani, betul? Mulai dari nabi pertama Alkitab adalah Abraham sampai nabi terakhir Perjanjian Lama adalah Maleaki. Dari Ibrahim sampai Maleaki itu berbahasa Ibrani. Ibrahim itu orang Ibrani, ya. Kejadian 14 ayat 13. Ibrahim itu seorang nabi. Kejadian 20 ayat 7 itu nabi pertama Alkitab, ya. Semua nabi kan berbahasa Ibrani. Tiba-tiba ada suatu kitab, semua nabi itu ternyata berbahasa Indonesia. Kitab apakah itu? Alkitab terjemahan bahasa Indonesia. Iya Pak, betul Pak, ya. Terus tiba-tiba semua nabi itu mulai dari Ibrahim, Yunus, Musa dan lain sebagainya tiba-tiba berbahasa Filipina.
Artinya kitab itu adalah Alkitab terjemahan berbahasa Filipina. Betul? Betul. Nah, ini dia. Tiba-tiba semua nabi ini berbahasa Arab. Musa berbahasa Arab, Yunus berbahasa Arab. Artinya Alkitab terjemahan berbahasa Arab. Betul? Betul. Di situ ada Isa Al-Masih. Nah, dari sini tanpa berpanjang-panjang Anda langsung bisa tahu berarti kitab kita beda, Pak. Betul, meskipun memuat nama nabi yang sama. Kan saya sudah bilang, ya, kalau nabinya berbahasa Arab berarti Alkitab bahasa Arab. Berbahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia. Berbahasa Cina, Alkitab bahasa Cina. Semua itu Alkitab terjemahan. Tapi punya kami asli, ya monggo, silahkan, itu Anda yakini. Artinya apa? Ya, nabi kita beda. Nabi dan kitab ya, nabi dan kitab kita beda. Sekalian ya, nabi dan kitab. Ya. Berarti Musa di Alkitab dengan Musa di kitab kami, ya terserah, kitabmu berbahasa apa. Arab ya berarti Alkitab bahasa Arab. Tapi bukan Alkitab, ya monggo, silahkan Anda imani. Tapi Anda kan sudah paham bahwa itu beda, Pak. Ternyata nabi kita beda ya, Pak ya. Nabi yang di situ iya beda ya. Kalau Anda berbahasa Arab ya berarti itu Alkitab bahasa Arab. Berbahasa Indonesia, Nabi Musa itu biar bahasa Indonesia loh. Di Alkitab bahasa Indonesia. Terjemahan. Di Alkitab bahasa Filipina, Nabi Daud, Nabi Yunus itu berbahasa Filipina. Tempat kami bahasa Arab, ya berarti Alkitab bahasa Arab. Makanya nabi kita beda, Pak, meskipun namanya sama atau disama-samain. Clear sampai sini? Allah kita beda, nabi kita beda. Matius 23 ayat 34, yang memilih semua nabi itu Yesus. Udah tegas kalau Alkitab. Efesus 4 ayat 11, memilih semua nabi itu Yesus. Nabi perjanjian baru maupun perjanjian lama, yang memilih adalah Yesus. Kalau Musa adalah nabimu, maka mutlak Yesus harus Allahmu. Makanya di Alkitab bahasa Arab, ada Nabi Musa berbahasa Arab, yang jadi Allahnya siapa? Isa Al-Masih. Ya? Oke. Lalu kitab, tadi nabi, kita berlanjut sama kitab. Di dalam nanti penghakiman terakhir, ya, dalam penghakiman terakhir, Wahyu 20 ayat 12. Maka Yesus sebagai Allah yang duduk di tahta putih, dari hadapannya lenyaplah langit dan bumi, lalu semua menghadap Yesus, lalu di situ dibuka semua kitab dan semua dihakimi menurut kitab mereka masing-masing. Pertanyaannya, kok nggak pakai kata suci ya, Pak? Di penghakiman terakhir nanti, aku mau nanya kepada semua, nanti hakim adil itu siapa? Isa Al-Masih. Cocok. Wahyu 20 ayat 12. Kalau Anda menolak ini, silahkan cari hakim adil yang selain Isa Al-Masih. Silahkan cari. Ya. Tapi kalau hakim adil hari kiamat kelak Isa Al-Masih, maka dibuka semua kitab. Dan ternyata namanya cuma kitab, nggak pakai suci. Satu-satunya kitab suci adalah Alkitab. Jadi kitab kita beda. Tadi Allahnya beda, Tuhannya beda, nabinya beda, kitab kita beda. Ya. Kemudian terakhir adalah surga. Ya udahlah, kalau ngomongin surga udah, itu banyak lelucon ya. Di surga itu malaikat nggak ada sayapnya. Oh, tempat kami bersayap, Pak. Nah, di surga nggak ada jin. Oh, tempat kami ada, Pak, ada jin. Di surga nggak ada seks, Pak. Wah, ada, Pak. Kalau nggak ada seks nggak seru. Sudahlah, akhirnya menjadi bahan lelucon, ya. Jadi Allah kita beda, Tuhan kita beda, nabi kita beda, kitab kita beda, surga kita beda. Jadi terus gimana, Pak? Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi. Renungan 2022 kepada saudara-saudaraku dari umat di luar Kristen, ya. Sekarang ini terus saja terjadi ya yang namanya kegaduhan itu, sampai muncul yang namanya para penista ya, atau para penista itu kayak MKC, kayak
si Udin apa gembel rohani, kemudian kayak Paul Yong yang ternyata juga cuman cari donasi gitu ya. Ya, dan yang lain-lain ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita Indonesia, kita Pancasila ya 2022 memang masih diwarnai seperti itu. Enggak beres-beres karena salah sasaran. Saudara-saudaraku dari luar Kristen, kalau mau nanya, nanyalah sama orang Kristen. Ini orang Kristen. Jangan tanya pada pendeta-pendeta yang sudah beredar, sekarang ini beredar yang sering debat sama Anda. Mereka bukan Kristen, Pak. Ya, Protestan, karismatik, Katolik, Ortodok, Pentakosta, Advent, Saksi Yehova, Bapak Yahweh, Mormon, itu bukan Kristen. Kalau kalian berdebat ngomongin kekristenan dengan mereka, salah alamat ke sini kalau mau tanya. Ya, supaya tidak gaduh di 2023. Mudah-mudahan pemerintah juga menyikapi ya. Mesti ada dialog seperti ini ya, itu baru bagus ya. Adakan saja ada dialog. Jadi yang mewakili Kristen. Kristen itu harus sejati ya. Bukan ngaku-ngaku Kristen. Ya, kalau ngaku-ngaku Kristen ya nggak ada selesainya. Para Protestan dan Katolik itu kan bukan Kristen, tidak ada di Alkitab. Lalu mereka dasarnya cuma apa? Ya buku-buku teologi. Ya. Akhirnya nggak beres-beres toh. Kalian debat terus ya toh. Tiap hari ada session debat. Pendetanya gonta-ganti. Ya pendeta mereka semua. Kalau sama kami tidak ada debat, cuman dialog aja ya. Nanti 2023 kami akan dialog. Ayo saudara-saudaraku dari umat di luar Kristen, ayo masuk di dalam dialog ya. Haleluya. Amin.